Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di acara Break Talk, ceritakan kisahmu, wujudkan inspirasimu. Oke, halo teman-teman semua, saya Asmaul yang akan bertindak selaku moderator pada podcast kita hari ini dan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Bagaimana kabarnya Kak sore ini? Alhamdulillah, baik. Oke teman-teman, jadi narasumber kita ini merupakan tentunya narasumber yang sangat luar biasa, syarat akan pengalaman, ilmu, dan tentunya prestasi teman-teman. Tapi saya tidak ingin memperkenalkan narasumber kita dari saya sendiri, tapi saya mau kalau teman-teman kenal narasumber kita dari dirinya sendiri teman-teman. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak tentang dirinya. Oke, halo semuanya. Saya Dimas Marianto. Saya salah satu awardee dari Break Scholarship. Sekarang angkatan 9, sama dengan Kak Asmaul ya. Oke. Saat ini berkuliah di Universitas Hasanuddin semester 3, jurusan Ilmu Aktuaria di Fakultas MIPA. Kalau teman-teman udah tahu ilmu aktuaria itu tentang ya simpelnya risiko keuangan lah gitu. Itu aja kayaknya. Atau Oh. ada yang mau tahu? Oke, mungkin karena teman-teman sudah tahu Kak Dimas ini siapa dan dia orangnya dia dari fakultas apa dan kuliah di mana, mungkin bisa sedikit lebih dalam Kak. Mungkin ada satu fakta unik tentang seorang Dimas ini seperti apa begitu? Seorang Dimas ya sesuai dengan jurusan sebenarnya seorang Dimas itu suka dengan matematika. Ya sejak SMA juga itu suka sekali dengan matematika sebenarnya. Itu satu hal yang sulit untuk dimiliki mungkin sebagian besar orang karena banyak orang benci matematika, sedangkan saya ya cukup tertarik dengan matematika. Mungkin kalau misalnya Kak Asmaul laki-laki, sebagai laki-laki itu jarang ya ada yang suka matematika. Oke, benar banget karena mungkin dari saya sendiri juga sebenarnya bukan benci, tapi ya mungkin karena lebih tertarik ke bidang lain, jadi saya tidak fokus ke matematika itu sendiri. Oke. Di bahasa halusnya di. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit berbincang dengan Kak Dimas, ya tentunya terkait bagaimana kemudian Kak Dimas ini tumbuh dan bisa menjadi seorang yang seperti sekarang. Dan tentunya kita juga akan berfokus pada salah satu pembahasan terkait bagaimana kemudian Kak Dimas ini bisa mencapai salah satu prestasi terbesar tahun ini, yaitu terpilih menjadi seorang Duta Pemuda Kota Makassar, Alhamdulillah. teman-teman. Oke, sebelum kita lebih jauh nih Kak Dimas, saya mau tanya satu hal, mungkin pertanyaan paling mendasar. Bagaimana rasanya menjadi seorang duta seperti itu? Rasanya sangat berat. Pertama kali itu waktu grand final dipasangkan selempang yang bertulisan Duta Pemuda Kota Makassar. Nggak tahu kenapa itu rasanya berat sekali. Entah kenapa itu rasanya sangat-sangat berat karena ya Duta Pemuda Kota Makassar artinya saya sebagai representasi anak muda Kota Makassar untuk saat ini ya untuk beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun ke depan nanti. Tentunya itu sangat berat karena bisa jadi beberapa mata yang ada di luar sana itu menuju ke saya nih. Yang sebelumnya orang itu tidak kenal siapa Dimas, orang itu mungkin ya tidak terlalu ya kenal lah. Tapi sekarang itu banyak mata yang menuju ke saya, artinya banyak sekali yang mengawasi bisa jadi, artinya kayak ketika jadi duta pemuda banyak hal yang justru juga harus berubah. Tentunya kita juga harus menjaga citra karena kita ya sebagai role modelnya anak-anak Kota Makassar, sebagai penyambung lidahnya antara anak muda dan pemerintah Kota Makassar. Jadi rasanya sebenarnya senang sekali sekaligus berat. Itu sebenarnya. Oke, teman-teman seperti yang dibilang Kak Dimas tadi. Jadi mengapa berat? Karena ya duta ini bukan sekedar gelar saja Ya, gitu, betul. tapi ya benar banget ada amanah yang harus diemban seperti itu. Nah, mungkin karena kita sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang duta pemuda dari Kak Dimas. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan juga terkait apa sih yang menjadi motivasi terbesarnya Dimas sehingga memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya terpilih menjadi seorang duta pemuda seperti itu. Iya, oke. Untuk soal motivasi sebenarnya waktu saya mau mendaftar itu sebenarnya dari tahun lalu Kak. Cuman agak minder karena ya orang-orang yang daftar itu yang saya tahu, orang-orang yang memang berprestasi, orang sudah semua berkecimpung di dunia perdutaan atau pageant dan sebagainya. Itu yang rasa minder itu ada dalam diriku, makanya kayak harus kayak siapkan diri dulu untuk bisa mendaftar. Tapi semakin ke sini niatku itu bukan mie kayak harus kayak dulu mantapkan ke diriku atau harus kayak dulu berprestasi dan sebagainya untuk bisa masuk duta, tapi untuk sekarang itu visiku ya setidaknya cuma 2. Yang pertama, bagaimana bisa Kak bermanfaat untuk umat, artinya untuk pemuda yang ada di Kota Makassar, untuk orang-orang yang ada di Kota Makassar. Kemudian yang kedua itu
saya mau banggakan orang tuaku, jelas Oke, itu benar kayaknya. banget. Pasti Kak Small juga. Pasti saya juga Hmm. seperti itu pasti. Iya, itu. Dengan jadi duta pemuda, ya bisa angkat derajatnya orang tua. Itu mungkin juga yang bisa saya pastikan hampir 100% lah. Itu yang membedakan saya dengan orang-orang atau teman-temanku yang di duta pemuda yang lain. Mungkin yang lain itu sudah berkecimpung di dunia perdutaan, sudah ya ada niat lainnya mereka lah. Cuman saya niatku memang ya ini yang diajarkan juga sama murabbi tarbiyah aku dulu waktu di Oke, SMA. Kalau misalnya mau niatkan sesuatu, itu harus untuk umat, harus untuk orang tua ya. Untuk umat kita bisa berdayakan anak-anak muda di Makassar itu sebenarnya kemauanku dari dulu. Cuman dari dulu itu selalu juga merasa kalau ya siapa saya pasti tidak mau didengar. Oke, Kalau benar. misalnya orang-orang tidak ada labelnya lah, Iya, iya. pasti sulit untuk bisa masuk di masyarakat atau menyentuh masyarakat secara langsung. Itu sih. Oke, oke. Jadi kesimpulannya motivasi terbesarnya Mas itu adalah orang-orang yang ada di sekitar. Ya, betul. Mulai dari orang tua Ah, dan umat secara keseluruhan seperti iya. itu. Nah, saya sendiri sedikit mungkin kalau saya jadi seorang Dimas, ya mungkin agak sedikit pusing gitu. Kenapa? Karena ya tentunya saya tahu teman-teman Dimas ini sekarang menjadi seorang duta pemuda dan juga harus menjalankan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa dan di sisi lain juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang penerima beasiswa Ya, ya. karena ya Dimas ini sekarang juga berstatus sebagai awardee dari Bright Scholarship sama dengan saya sebenarnya. Oke, ada satu hal penting yang mungkin saya bisa tanyakan. Apa itu? Bagaimana sebenarnya Kak Dimas bisa menyeimbangkan waktu di antara mungkin dari sekian banyak kesibukan seperti itu, tapi saya lihat sejauh ini bisa berjalan beriringan seperti itu. Ya, sebenarnya yang orang lain lihat itu hanya berjalan beriringan dengan baik-baik saja. Cuman tapi Oke. sebenarnya kan Jadi yang tertutup ini tidak terlihat. dibuka di sini kayak anak. Jadi sebenarnya sekarang saya punya setidaknya 4 kesibukan. Yang pertama itu ya sebagai mahasiswa Ya, semester benar banget. 3, kemudian ya salah satu leader dari satu divisi juga di komunitas Kota Makassar, Youth Oh, Ranger IRI. Indonesia. Ya, betul. Kebetulan saya IRI, teman-teman. Ya. saya itu di project management, leader di project management, kemudian awardee, terus duta pemuda. Sebenarnya dulu cara bagi waktuku itu sering kalau dari SMA ini yang aku terapkan di SMA, selalu keambil posisi penting dalam sebuah organisasi. Ya, ya. Bukan ke orang yang mau di awal itu untuk ikut alur saya dulu. Intinya dari awal kalau misalnya ada peluang untuk bisa jadi posisi yang penting, untuk berdiri di posisi yang penting, entah itu yang pegang jabatan, entah itu jadi pemimpin komunitas atau kepala divisi lah. Itu kok ambil Kok potong? Kayaknya merasa kayak ini nih Mas. Karena saya kayaknya orangnya seperti itu Kak. Untuk orang-orang yang nonton juga tuh. Oke, Ini tips caraku di manajemen waktu. Selalu ambil posisi yang penting. Alasannya simple Ji. Karena kalau misalnya kita ambil posisi yang penting, kita yang ngatur gitu. Ya, kapan Ki mau rapat ini, kapan Ki mau rapat ini, kapan Ki di posisi ini sekarang. Itu untuk yang pertama, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, Untuk keuntungan kedua, bisa kita delegasikan teman tak. Nah, kalau misalnya kita anggota, tidak bisa kita delegasikan. Minta tolong dulu. Tidak bisa karena ada semua tanggung jawabnya. Beda kalau misalnya kita sebagai ketua, bukan berarti sering kita lepas tanggung jawab, tapi sebagai ketua pasti ya di awal pasti observer lah. Maksudnya dilihat dulu anggota tak, oh ini yang bisa dipercaya, ini yang tidak. Makanya kalau misalnya lagi meskipun sudah diatur porsinya, ini untuk saat ini untuk besok ini, tapi kan pasti kamu juga sering rasa kalau dalam suatu hari itu banyak sekali kegiatan di jam yang sama. Itu enaknya kalau misalnya ada posisi penting, terus ada staff tak lah, atau ada teman-teman tak yang lain, itu bisa didelegasikan, bilang minta tolong ikut ini, atau misalnya mungkin wakil tak minta tolong ikut ini, itu enaknya. Itu juga mungkin alasanku. Dan caraku atur waktuku ya dengan cara begitu sebenarnya. Oke, jadi benar banget teman-teman. Mungkin selain dari dua alasan itu, nah berdasarkan pengalamanku sendiri, mungkin ya karena dibilang tadi kenapa kita harus ambil posisi yang penting dalam suatu organisasi ya. Mungkin ya kalau di sisi lain kita ambil posisi yang biasa-biasa aja, misalnya kita anggap anggota lah, kayak seolah-olah itu kita tidak punya beban untuk bertanggung jawab di situ. Iya. Karena kenapa? Ya saya bukan pemimpin, mungkin tidak ada yang berharap banyak sama saya. Makanya kayak dengan mudah kita tinggalkan tanggung jawab itu seperti itu. Mungkin itu juga yang bisa teman-teman ambil. Betul. Melangkah ke pertanyaan barunya ini Kak Dimas. Nah tentunya dari sekian panjang perjalanan, banyaknya rintangan, banyaknya pencapaian yang bisa membuat Dimas menjadi seorang Dimas yang sekarang. Kira-kira apa permasalahan terbesar yang pernah seorang Dimas ini alami sehingga mungkin pernah berpikir untuk menyerah seperti itu? Iya, betul. Sebenarnya ini juga salah satu alasanku masuk duta pemuda, karena ya
saya punya keterbatasan finansial, keterbatasan relasi, keterbatasan privilege. Iya, iya. Ini ketiga keterbatasanku yang tantangan terbesarku sebenarnya ya. Saya berasal dari keluarga yang ya bisa dibilang pas-pasan. Ya kalau misalnya untuk kuliah ya bisa, untuk sekolah bisa, cuman ya tidak bisa untuk lebih. Kemudian saya punya keterbatasan apa tadi, relasi. Saya tidak punya teman terlalu banyak sebenarnya, karena orang tua juga bukan orang yang memiliki relasi yang banyak. Jadi itu ya sedikit berpengaruh ke saya. Artinya saya harus usaha sendiri untuk cari teman yang banyak. Ya. Kemudian keterbatasan privilege juga, ya sebagai orang yang kurang mampu dan sebagai orang yang kurang relasinya, privilege itu jarang ada. Kalau Kak mau lu tahu Ustadz apa Dokter Udin Malik itu mungkin bisa diceritakan sih. mantunya Dani Pomanto. Ya mungkin karena saya bukan orang Makassar, iya, jadi saya tidak terlalu kenal. Saya orang Makassar itu jadi itu Dokter Udin, mungkin sedikit notis, izin dok, beliau tuh bilang privilege itu dijemput, bukan ki lahir sebagai orang yang punya privilege. Jadi itu tantangan terbesarku, finansial sama relasi. Makanya harus kak jemput gitu privilege, harus kak ciptakan ki. Maka dari itu salah satu alasanku itu masuk Duta Pemuda karena itu, maka dapat privilege itu. Karena ya dengan ada privilege itu dengan mudah ki lakukan apapun. Ya ini memang bisa ki kedua jalan, itu ke jalan positif atau negatif. Kayak misalnya ada privilege jadi semua mau tak ji. Kayak misalnya orang lain harus berusaha, kita ya tinggal masuk. Cuman di sisi lainnya privilege itu yang buat ki bisa lebih berdampak. Nah, contohnya di Duta Pemuda sekarang ini ada programku, ada keresahanku tentang salah satu program. Saya itu berfokus di ekonomi sebenarnya, maka tingkatkan ke ekonomi. Kenapa kira-kira ekonomi begitu? Ya karena apakah sesuai dengan background atau? Iya, background jurusanku itu kan ada sedikit menyinggung tentang ekonomi. Ada keresahanku di situlah. Ya kalau misalnya saya sebagai Dimas yang dulu cukup di orang yang mahasiswa, kemudian organisasi ya pada umumnya, itu cukup sulit ku dapat karena ya tidak ada pemasukan dana. Kita mau dapat dana dari mana, misalnya kayak harus dulu kasih masuk proposal dan sebagainya. Jadi ini memang dari dinas langsung ya. Jadi kalau misalnya masuk di sini bebas gitu. Setidaknya tuh tidak berpikir bagaimana caraku dapat dana untuk cair untuk lakukan kini ya, meskipun ya dananya juga terbatas, cuman setidaknya bisa lebih leluasa sedikit untuk realisasikan apa yang ada di kepala aku. Jadi dengan begitu juga kalau misalnya nanti Dimas jalankan tugasnya jadi seorang Duta Pemuda, fokusnya itu bisa ke satu arah saja, bagaimana sukseskan program. Tidak perlu lagi pikir dananya dari mana. Iya, betul. Sudah ada jaminan itu. Nah, oke, tentunya teman-teman dari penjelasan Dimas tadi ya terkait selain motivasi yang mendorong Dimas menjadi seorang Duta Pemuda, tentunya ada beberapa tantangan yang itu justru bisa diubah jadi peluang. Mulai dari keterbatasan finansial, privilege, dan tentunya relasi yang sangat penting. Dan satu hal yang penting teman-teman, karena seorang Dimas ini tidak berusaha bagaimana kemudian privilege atau relasi itu dikasih sama orang lain, tapi sebisa mungkin dijemput dan diciptakan sendiri, teman-teman. Oke. Baik, mungkin itu sedikit pembahasan kita terkait bagaimana kemudian seorang Dimas sekaligus seorang Duta Pemuda Kota Makassar, seperti itu. Saya ingin sedikit mempertanyakan satu hal terkait ya beasiswa inilah, scholarship, karena kan kita tahu beasiswa kita. Ya, beasiswa kita lebih tepatnya teman-teman. Ya, saya mau tanya ke Dimas, sejauh ini ya kurang lebih sudah 1 tahun memegang status sebagai awardee Bright Scholarship. Kira-kira ya mungkin pertanyaan sangat dasar, apa suka dan dukanya seperti itu menjadi seorang awardee? Kalau sebagai awardee rasa-rasanya suka semua. Ya, dukanya tidak ada dukanya ini. Dukanya itu duka-duka yang memang yang mestinya memang didapat sehari-hari. Misal kayak kesalik sama teman, kan itu sehari-hari dapat jiki biar di kampus, biar di sekolah itu dapat jiki sebenarnya. Jadi kurasa itu ya memang seharusnya didapatkan sama semua orang. Cuman saya lebih banyak sukanya, Kak. Apa kira-kira? Aku lupa dukanya apa sebenarnya. Makanya bilang tadi suka terus aja. Karena ya ini juga for your information, di SMA sebelum aku masuk di SMA itu, maka sebenarnya masuk pesantren. Mau sekali masuk pesantren. Saya juga sebenarnya mau, tapi tidak kesampaian. Cuma ya, karena apa itu? Ya karena mungkin ya itu tadi, ya di daerah saya jarang sekali ada pesantren, pun kalau ada itu pasti mahal sekali.
seperti itu? Saya karena ya tidak dapat dukungan dari orang tua, ayah Hmm, ayah, spesifiknya. ya, Cuman ya. ayah itu dia orang yang perasa sekali, nggak bisa sekali lepas dari anaknya. Mhm. Makanya kayak saya sempat musuhan sebenarnya 2 minggu sama itu sama Sebenarnya saya mau tidak mau tanya kenapa bisa musuhan seperti itu, tapi kalau boleh dicerita sedikit. iya, eee, musuhan karena saya ngotot masuk pesantren sedangkan ayahku ndak Hmm, mau iki. iya sih Jadi memang kayak kayak musuhan. permasalahan kecil seperti itu antara seorang anak laki-laki dan Heeh bapak heeh. sebenarnya sering terjadi seperti itu. Kebetulan juga sendirinya anak laki-laki di rumah toh. Oh, iya, iya. Jadi kayak ndak mau sekali memang pisah bapakku sama saya. Makanya di SMA ya, saya masuk SMA negeri biasa. Iya, iya, iya. Singkat cerita, mau lulus SMA itu saya mau daftar di salah satu sekolah kedinasan, Mhm. Politeknik STIS, Di mana itu? di Jakarta Timur. Oh, STIS Jakarta. itu tentang sekolah statistik. Mhm. Eee, itu ya memang berkaitan lagi dengan Iya, matematika iya, karena saya suka iya. matematika. Mhm. Saya mau masuk situ, alasannya karena ya sekolahnya gratis toh sama ndak mau sekolah gratis. Terus itu hari juga ada kayaknya uang sakunya, ndak tahu sekarang ada atau tidak. Setahu ada Dari uang kampus itu? heeh, Oh. sekolahnya gratis, ada uang sakunya, terus kayak keluar dari situ terjamin Ki. Nah, Mhm. terjamin Ki kerja tak mau Kayak kita tidak pusing mau ke arah mana mhm, seperti itu, iya betul. jelas. Jelas nih pekerjaan tuh itu juga sebenarnya rata-rata guru di SMA tuh Iya, iya. mengarahkan ke situ. Itu, cuman ya ndak kesampaian karena ya doaku sama Allah itu kalau misalnya ini yang terbaik kasih Kak, kalau misalnya tidak ya jangan. Ndak Oh, jadi dikasih Kak, berarti bukan itu yang terbaik. jadi doanya Dimas itu bukan, "Ya Allah wujudkan apa yang Kumau," Enggak, tapi jangan apa atur yang Tuhan. terbaik begitu? Iya, Oke, benar, ndak bisa benar. kita atur Tuhan. Aha, Kita cuman bisa 3 rumus itu, impikan, usahakan, apa? pasrahkan. Ya, Oke, pasrahkan. itu. Terus, ndak lolos di STIS, UNHAS itu pilihan terakhir. Pilihan Mmm, terakhir sekali. Cuman tidak ada sama sekali rasa penyesalan. Entah kenapa karena mungkin dari awal bilang Kak, minta Kak, solusi dari Tuhan dan dikasih mhm, kayak ini artinya ini yang solusi terbaik terbaiknya, begitu. mhm. Terus di SMA mahasiswa itu kuliah dapat beasiswa Bright. Bright itu tutupi semua kemauanku dari SMA. Ya Kayak itu misal yang kurasa saya heeh, selama ini. kayak misalnya saya mau ke pesantren, ya di Bright dikasih Kak fasilitas yang Mmm, bisa bantu Kak untuk menghafal. istilahnya semi pesantren begitu? Iya, Oke, heeh. benar. Asramanya juga tuh pesantren kan ada asrama-asramanya. Terus ada ya tiap hari zikir, setor Mmm, hafalan, kemudian ada pembinaan-pembinaan iya, tentang, iya, benar banget. keagamaannya. Itu yang kudapat di Bright dan itu salah satu sukanya. Kemudian juga ya beasiswa tuh jadi kayak Iya, iya, siapa apa, yang tidak mau begitu? kuliah tak gratis. Mmm, Terus juga ada uang sakunya. iya, Ya iya, iya. lumayan kan, uang sakunya itu bisa bisa bantu kita untuk, eee, penuhi semua kebutuhan tak selama kuliah dan Oke, itu tanpa juga harus bergantung ya, penuh sama orang tua. yap, itu juga kenapa Kak mau sekolah gratis karena ndak mau pikir Ki, dari Oke, mana nanti orang tuaku, dapat dana di mana Ki untuk bayar Ki dan sebagainya. Dengan adanya beasiswa ini, rasa-rasanya ndak perlu lagi memikirkan hal itu. Intinya iya, iya, fokus iya. Mas saja untuk develop diri, kemudian, eee, ya fokus untuk belajar Iya, iya, sebenarnya benar di banget, kuliah. iya. Sebenarnya hal seperti itu bukan cuma Dimas sendiri, Iya, teman-teman. Saya semua juga teman mungkin break teman-teman bereksplorasi juga mhm yang mhm. lain seperti itu. Makanya kayak kalau dibilang, eee, mungkin banyak duka atau, kesedihan kayaknya enggak Ji, karena Mhm. kebanyakan bersyukur aja di sini sebenarnya. Oke, Kayak oke. apa yang kulihat tuh, ih ndak bisa ini orang lain dapat, ndak semua ini orang lain dapat. Makanya kayak kebanyakan bersyukur aja, kalaupun ada yang duka-duka kecilnya, itu gampang sekali kita lupakan. Iya, iya, Entah saking kenapa. banyaknya sukanya Iya, begitu. heeh. Mmm, Kalau misalnya duka sedikit langsung, ih suka lagi. oke, oke. Saya tadi sedikit notice terkait, bagaimana Dimas berstatus sebagai award di Break Scholarship dan di Heeh, sisi lain harus menjalankan berbagai tugas yang mungkin mhm, bagi mahasiswa, biasa lainnya mhm. juga mungkin ini hal yang susah, kayak semacam setiap pagi harus zikir Iya, segala macam, heeh. harus menghafal, harus pembinaan keagamaan dan sebagainya. Bangun Nah, pagi. kira-kira, bagaimana cara Dimas agar bisa menyeimbangkan antara tujuan dunia sama akhiratnya selain berstatus sebagai mahasiswa, berstatus sebagai seorang duta pemuda, dan Heeh. juga harus menjalankan kewajibannya sebagai selaku seorang, wardi Break Scholarship seperti itu? Siapa itu Hari Ustadz pernah bilang, "Di, Mhm. sebenarnya kayak bisa Ki niatkan semua untuk akhirat, dengan Ah, cara apa yang dilakukan di dunia itu diniatkan Ki untuk Allah." oke, Misal, oke. mau Ki makan, kan ada doanya, diniatkan Iya, Ki iya, untuk iya. Allah, diniatkan Ki untuk supaya Oh, iya, kita iya, lebih iya, saya juga semangat ingat. lebih semangat, beribadah. Ustadz Icu Ustadz Icu, Baru iya. Wardi 3 hari yang lalu Iya, 3 kayaknya. hari yang lalu ada pembinaan soal itu. Kemudian, kalau misalnya mau Ki belajar di kampus, Mmm, atau belajar apapun sebenarnya, itu kan tujuannya supaya kita lebih berilmu,
yang pada ujungnya kita bisa kaya, yang pada ujungnya kita bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Karena ada juga hadis itu, eee, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal Apa itu jannah." artinya? Saya nggak tahu. Jadi kayak, siapa orang yang, berjuang untuk menuntut ilmu di jalan Allah, Mhm. maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Oke, artinya benar banget. sebenarnya, dengan kita niatkan semua apa yang dilakukan di dunia ini untuk Allah, maka akan dimudahkan di jalan tak sebenarnya untuk Mhm. menuju. Jadi sebenarnya tujuan tak itu bisa dispesifikkan satu saja, akhirat saja. Mhm. Dengan cara semua yang dilakukan di dunia itu tadi diniatkan untuk akhirat, diniatkan Oke, untuk jadi Allah. sebenarnya perbedaannya itu cuma ada di sifatnya saja. Ini Heeh heeh. sifatnya duniawi, ini sifatnya akhirawi, tapi Heeh. pada dasarnya tujuannya itu sama gitu. Niatnya itu sama. Oke, jadi ini berdasarkan niat. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa harapannya Dimas Mhm. terkait eee, pemuda-pemuda Kota Makassar lah, karena tentunya aja statusnya sebagai seorang duta Heeh. dan selain itu juga apa harapannya atau impiannya lah seorang Mhm. Dimas terkait bagaimana kemudian, Bright Scholarship ini bisa memberi makna seluas-luasnya untuk Indonesia. Oke, ada 2 pertanyaan, Yang pertama itu tentang pemuda di Kota Makassar. Di Kota Makassar itu ada 282.000 lebih lah Mhm. pemuda. Jadi ini 282.000 itu Dimas sebagai representasi dari semua pemuda itu seperti itu? Iya, Jami kasih ingat Kak lagi, berat itu kalau kalau diingat-ingat gitu. Beban dia. Sebenarnya iya, ya bisa dibilang beban juga. Ah, Pesanku untuk pemuda sebenarnya, ya salah satu permasalahan dari pemuda sekarang adalah tidak adanya kesadaran diri untuk tumbuh, untuk, mhm, membentuk dirinya. Karena saya pun sebagai, selama hampir 1 bulan ya jadi duta pemuda ini, yang sulit itu sebenarnya kita sudah sediakan wadah, kita sudah sediakan kegiatan, tapi anak-anaknya yang nggak mau, anak-anaknya yang nggak masuk informasinya ke dia, karena memang dia yang nggak mau. oke, oke. Harapanku sebenarnya anak-anak muda di Makassar itu tingkatkan rasa kepo tak, tapi kepo di hal yang kebaikan, Baik, bukan oke. kepo-kepo yang gosip-gosip yang nggak jelas. Mhm. Intinya kasih tinggi rasa kepo tak. Kemudian apa tadi? Kenapa break? Kayak apa harapannya Dimas terhadap Break YBM lah, Heeh. siapapun bagaimana kemudian Break dan YBM ini bisa sama-sama bergandengan untuk memperluas Ah, maknanya untuk Indonesia seperti itu. oke. Caranya itu sebenarnya dari ini juga harapan Ji. Mhm. Semoga siapapun yang jadi award di Break Scholarship ini bisa bisa jadi muzaki. Ya, bisa Oke, jadi oke, bisa bukan jadi hanya penyumbang. penerima zakat, tapi Heeh. nantinya bisa jadi pemberi zakat Jadinya begitu? bisa pemberi zakat karena dengan begitu ya semakin banyak dana yang terhimpun Iya, iya, dalam iya. YBM dan Bright dan Makin semakin besar. bisa bermanfaat Mhm. bagi orang-orang di sekitar. Sama sebenarnya juga semoga orang-orang yang peduli dengan bencana atau orang-orang yang care dengan masyarakat itu semakin banyak di Bright supaya ya cara tak atau objek tak dalam memberikan manfaat itu juga bisa lebih banyak, bukan cuma di beberapa titik saja itu sih. Oke, teman-teman. Jadi itu sedikit perbincangan singkat dengan Kak Dimas terkait Hmm, bagaimana perjalanan hidupnya menjadi seorang Dimas yang penuh prestasi saat ini, ya. teman-teman. Terima kasih Jadi sekali nih oke, sudah oke, diundang. oke, oke. Jadi teman-teman tentunya kami berharap ya perbincangan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua, Amin. tentunya dengan versinya teman masing-masing. Karena ya setiap orang punya jalannya masing-masing dan ini jalannya Dimas. Ya, Hmm. silakan teman-teman ambil sedikit dari apa yang Dimas lakukan. Selebihnya silakan teman-teman lakukan dan jalankan sesuai dengan versinya teman-teman masing-masing. Mungkin satu pesan yang pasti teman-teman, saya mau tekankan bahwasanya ya saya sendiri tidak bangga dengan Dimas jadi seorang duta pemuda. Saya bangga dengan diri saya sendiri Oh, karena bisa mandiri hampir seorang masuk ke duta hati, hampir pemuda. masuk ke hati. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit perbincangan kita di acara Black Talks ini sore hari ini. Ya kembali lagi semoga ini penuh manfaat untuk teman-teman semua. Amin. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Dadah.